Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, waktu luang sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barakah ini, Masjid Al-Firdaus. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang tema semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Berangkat dari sifat manusia, kadang bosan, kadang capek, kadang sibuk, maka ada kalanya kita perlu yang namanya tajdid atau refresh, memperbaharui niat, memperbaharui kemauan. Karena para salafus salih, para ulama, pada orang-orang terdahulu, kakek-kakek kita yang sudah mendahului kita selalu menekankan untuk menghadiri dan belajar. Karena kita semua adalah memiliki tanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya membawa buku dengan judul Wasiyati laka ya talibal ilmi, wasiatku kepadamu wahai penuntut ilmu, yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad As-Saq'ub, adalah seorang ulama di daerah Arab Saudi, di daerah Qasim. Naam. Dan pada wasiat kedua dia menulis hudurud dars atau menghadiri majelis ilmu. I'lam annal asla fit talabi, ketahuilah bahwasanya asal dari penuntut ilmu adalah dengan talaqi, dengan guru dan atau ustaz. Dan mengambil ilmu tersebut langsung daripada lisan guru atau syekh, bukan hanya sekedar membaca buku saja. Sebagaimana dikatakan bahwa faman dakhala fil ilmi wahdahu kharaja minhu wahdah. Barang siapa yang memasuki bahtera ilmu sendirian, maka dia akan keluar dari bahtera ilmu itu sendirian. Dengan persepsi dia, dengan pemahaman dia yang belum tentu benar, tidak ada bimbingan di situ, maka dia akan keluar dari bahtera ilmu itu sendirian. Faman kana kitabuhu khata'uhu aktsaru min shawabih. Waman kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsar min shawabih. Dan barang siapa yang menjadikan buku itu adalah gurunya, maka kesalahan dia akan lebih banyak daripada kebenarannya. Dan berkata Imam Syatibi rahimahullah, min adfa'i turuqil ilmi al-musala ila ghairi tahqiq bihi aqdhu an ahli al-mutahaqqiqin. Suatu hal yang paling bisa memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu adalah kita hadir langsung kepada guru yang memang bisa memahami agama dengan baik, dengan sempurna dan penuh, tamam, sempurna dan penuh. Tayyib. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Asakir dalam syairnya, man lam yushafihi aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhununu. Barang siapa yang tidak bertalaki langsung dengan guru, tidak bertemu langsung dengan guru, fayaqinuhu fil mushkilati dhununu, sesungguhnya
Yakin dia dalam perkara, yakin dia dalam masalah adalah sebuah keraguan. Jadi yakin dia adalah sebuah keraguan. Wa lil qira'ati 'ala al-masyayikh wa huduri durusihim wa liqa'a bihim wa tatalammath 'ala aydihim barakatun 'azimah. Tentu saja tatkala kita bisa menghadiri sebuah majelis, ilmu, itu adalah pertemuan yang penuh dengan barokah, yang diisi dengan barokah. Wa atharun zahirun ala ilmi talib wa akhlaqihi, dan akan nampak jelas pada dirinya tatkala dia hadir dalam majelis ilmu tersebut dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Wa kalamus salaf wa hirsuhum wa siyanuhum fi talaqil ilmi 'ani syuyukh akthar min an yahsur. Dan rata-rata para ulama, kebanyakan para ulama mereka itu terus mendorong kita untuk belajar dengan para guru, ya. Daripada dibanding mereka melarang untuk bertemu fulan enggak. Mereka malah jarang untuk melarang seperti itu. Mereka lebih menekankan untuk hadir di majelis ilmu. Nah, wa qat'uhumul fayafi wal qifari li ajli al-qira'ati 'ala al-'alim aw as-sama'i minhu syai'un musattarun fil asfari. Ya. Bahwasanya menuntut ilmu walaupun dari jarak yang jauh, orang-orang zaman dahulu, walaupun dalam keadaan jarak yang jauh mereka akan tempuh, ya. Tidak seperti sekarang kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat transportasi, sepeda motor, mobil, kereta dan lain sebagainya. Jadi untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke pondok misalnya, untuk berangkat ke majelis ilmu, tidak sesusah zaman dahulu. Zaman dahulu para penuntut ilmu tidak semua memiliki kendaraan. Mereka rela-rela untuk berjalan kaki untuk berangkat menuntut ilmu. Berhari-hari, 3 hari, 4 hari, dan itu hal yang biasa. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dilahirkan yatim. Mungkin sudah tahu semua tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam madhab, termasuk 4 imam yang diakui dunia, yang dimana Al-Imam Syafi'i memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, ya. Nasya'a yatiman, beliau ini dilahirkan dalam kondisi yatim, ya. Memang orang-orang yatim kalau udah sukses luar biasa, ya, Masya Allah. Termasuk Nabi Muhammad yatim, karena memang dari kecil sudah terbiasa mandiri, ditempa oleh hidup. Al-Imam Syafi'i hidup dalam kondisi yatim. Di umur 11 tahun ayahnya meninggal dan dia waktu itu ditinggal di daerah Palestina. Al-Imam Syafi'i diajak menuju Mekah bersama ibunya karena di Mekah banyak kerabatnya, banyak saudaranya, banyak paman-pamannya di sana. Dan Imam Syafi'i termasuk ahlu Quraisy, masih ada darah dengan Nabi Muhammad SAW. Quraisy, masih darah Quraisy. Berangkatlah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bersama ibundanya sampai ke Mekah. Dan di sana dia manfaatkan waktu untuk belajar ke majelis ilmu di Masjidil Haram dan masjid lainnya. Salah satu gurunya melihat potensi besar pada Imam Syafi'i. Dipanggillah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, saya melihat kamu memiliki kecerdasan yang melebihi teman-temanmu. Kenapa kamu gak belajar fikih saja, menjadi ahli fikih, faqih? Pulanglah Imam Syafi'i dan berfikir atau mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Iya, mungkin saya juga ada kecenderungan dalam ilmu fikih. Sehingga Imam Syafi'i memiliki niat untuk belajar kemana? Kepada Imam Malik. Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik juga muridnya Imam Hanafi. Imam Syafi'i adalah guru daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad, 4 mazhab ini adalah saling bertemu semuanya. Imam Ahmad murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Malik murid daripada Imam Hanafi. Kalau dibagi-bagi wilayahnya mazhab sekarang, mazhab Syafi'i ada di Indonesia, mazhab Maliki termasuk di daerah Afrika, yang dimana mazhab Syafi'i terkenalnya kalau misalnya sholat, ya termasuk di daerah Sudan atau di daerah Maroko. Kalau mereka sholat itu tidak
sedekat nih. Allahu Akbar. Dilepas saja. Lalu mazhab Hanafi, rata-rata mereka terletak di daerah Wara'an Nahar, setelah sungai, maksudnya adalah negara Tajikistan, Uzbekistan, terus Kyrgyzstan, mazhabnya mereka Al-Hanafi. Lalu Turki, lalu Cina, ya, mereka kebanyakan mazhabnya Hanafi. Dan mazhab Syafi'i terletak di Yaman, terletak terletak di Mesir dan tanah Nusantara, termasuk yang bermadhab Syafi'i. Dan tentu Imam Syafi'i menjadi seorang imam tidak begitu mulus yang sebagaimana kita kira. Banyak duri-duri, banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Imam Syafi'i sebelum beranjak ke Madinah bertemu dengan Imam Malik, dia meminta restu setelah mendapatkan restu dari orang tuanya, dia meminta restu kepada saudaranya atau pamannya yang ketika itu menjadi seorang pemimpin di daerah Mekkah. Akhirnya pamannya tersebut membuatkan surat untuk Imam Syafi'i. Dibuatkan surat terusan bahwasanya ini adalah putra dari Makkah, tolong diterima dan sebagainya. Ini surat sampaikan kepada pemimpin Madinah. Nanti pemimpin Madinah akan menemanimu bertemu dengan Al-Imam Malik. Beranjaklah Imam Syafi'i ke Madinah. Apa kata Imam Syafi'i? Perjalanan saya berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah, jalan kaki itu luar biasa ya. Kita naik bus saja sekitar 4 jam. Ini jalan kaki iso pagi sampai pagi ya. Pagi sampai pagi jalan kaki, luar biasa. Kata dia, lebih ringan bagi saya daripada berdiri di depan pintunya Imam Malik. Saking berwibawanya Imam Malik, saking groginya Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Ditemanilah oleh pemimpin Madinah pada saat itu, diketuklah pintu rumahnya Imam Malik. Yang keluar adalah budak atau sesosok wanita berkulit hitam dan mengatakan, ada perlu apa datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Imam Malik. Masuk kembali budak tersebut, ditutup pintunya. Tidak selang lama keluar lagi, mengatakan, jikalau kamu perlu Imam Malik, jikalau kamu ingin belajar waktu-waktu riwayat, misalnya kamu ingin dapatkan riwayat, kamu bertemu di masjid ini. Jikalau kamu ingin mendapatkan ilmu hadis atau ilmu fikih, malah dikasih jadwal. Untuk apa kamu kesini? Sudah ikuti jadwalnya saja, sudah ma'ruf di kalangan penuntut ilmu. Enggak, kami ingin bertemu Imam Malik. Saya pemimpin di Madinah, ingin bertemu Imam Malik. Ditutup pintunya. Ini pemimpin ya. Zaman dulu memang pemimpin itu di bawah daripada para ulama. Jangan ditirukan sekarang. Kalau sekarang misalnya bupati kita lakukan gitu ya, bahaya ya, nggak bisa. Zaman dahulu orang ulama itu lebih tinggi daripada para umara. Lalu keluarlah Imam Syafi'i. Sebelumnya budaknya tersebut membawa kursi yang biasa digunakan oleh Imam Malik untuk duduk. Dikeluarkan kursi dan baru merasakan bahwa kayaknya Imam Malik akan keluar. Setelah beberapa saat kemudian keluarlah Imam Malik. Imam Malik suka menggunakan baju yang rapi dan wangi. Terkenal dengan menggunakan baju rapi dan wangi. Duduklah Imam Malik dan dimulailah percakapan tersebut dengan sambutan, dan akhirnya pemimpin Madinah mengatakan, kita memiliki pemuda yang datang dari Mekah yang luar biasa cerdas, begini, semua dijelaskan sampai akhir. Tolong diterima menjadi muridmu. Dibawalah surat dari Mekah tersebut. Dia baca surat tersebut. Imam Malik seperti tidak tertarik dengan surat itu. Dia buang. Kenapa? Tidak suka. Karena dia tidak mau membeda-bedakan muridnya. Imam Malik tidak ingin membeda-bedakan muridnya. Abillah wa bi ayatihi yatawassaluna bihadhihi. Apakah dengan ayat Allah dan Rasulullah kalian tetap menggunakan hal-hal seperti ini? Saya tidak butuh surat ini. Dilemparlah ke bawah, langsung diambil oleh Al-Imam Syafi'i, dan ambil kertas tersebut. Karena Imam Syafi'i bergetar ya, kok dilempar gitu, malah jadi enggak enak suasananya. Lalu melihat respon daripada Imam Syafi'i, Imam Malik memanggil
Ya ghulam, inni ara fika nurun fala tutfi'hu bil ma'siyah. Karena Al-Imam Malik melihat ada keistimewaan yang terletak pada diri Imam Syafi'i. Lalu memberikan wasiat, wahai pemuda, saya melihat pada dirimu sebongkah cahaya. Maka jangan kamu matikan cahaya tersebut dengan maksiat. Ya memang ilmu agama tidak terlepas dari yang namanya istiqamah. Tatkala seseorang bisa menghafal Quran, tatkala seseorang bisa memahami hadis, itu seiring akan hilang dan pudar tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Syafi'i datang dan hadir ke majelisnya Al-Imam Malik. Tatkala hadir di majelis tersebut, Al-Imam Syafi'i belum memiliki buku, karena buku zaman dulu mahal, kertas itu mahal. Ya perlu biaya yang besar, dan dia tidak bawa kertas dan buku. Dia hadir di majelisnya Imam Malik. Imam Malik menyampaikan pelajarannya di hari pertama, hadis Fulan hari pertama, dan melihat Imam Syafi'i sedang menulis hadis tersebut tapi pakai tangan dan ludah begini. Hari pertama Imam Malik yastaghrib, agak sedikit, loh, kenapa ini orang kok nggak bawa catatan malah nulis pakai tangan kayak gini gitu. Tapi nggak ditegur sama sekali, cuma sekedar heran saja. Hari kedua dimulai pelajaran lagi, Fulan dibacakan hadis. Al-Imam Syafi'i masih menggunakan tangan ini. Masih agak sedikit gerundel, tapi belum berani untuk ngomong, tapi sudah agak sedikit geram Imam Malik. Di hari yang ketiga lagi Imam Syafi'i masih belum punya buku, masih belum punya kertas, nulis dengan tangannya sendiri. Sudah di puncak sepertinya Imam Malik. Dipanggil dah, wahai pemuda yang datang di sini, yang menulis hadis, yang tidak mengikuti dan tidak menulis hadis, silahkan keluar. Tafadhal bil khuruj, silahkan keluar. Wahai Imam, sesungguhnya saya menulis semua hadis yang kamu ucapkan. Bagaimana kamu menulis? Kamu nggak bawa kertas, kamu hanya menuliskan seperti itu caranya. Lalu kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal hadisnya. Lalu diteslah dari hari pertama sampai hari ketiga. Disebutkan semua hadis tersebut tanpa adanya salah. Fulan dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan ini adalah memang fatanah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kecerdasan bagi Al-Imam Syafi'i. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Syafi'i tatkala ingin menghafal Al-Qur'an, dia menutup separuhnya. Jadi dia hafal Al-Qur'an, ini ditutup. Biar enggak yang ini ikut ke hafal, akan jadi rancau hafalan dia. Saking dia cepat hafal, sekali lihat, dia tutup sini. Biar dia fokus di satu halaman, enggak kelihatan halaman selanjutnya. Ya, subhanallah, ini kecerdasan daripada Al-Imam Syafi'i. Naam. Tayyib. Qala Abu Hayyan membuat syair tentang pentingnya menghadiri majelis ilmu. Yadhunnul ghumru anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idraqil ulumi wa ma yadri al-juhulu bi anna fiha ghawamidhu hayyarat akla al-fahimi idza rumta al-uluma bighairi shaykhin ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. Naam. Seseorang mengatakan bahwasanya buku itu bisa memberikan arah, bisa memberikan ilmu. Dia tidak tahu di sana banyak kerancuan-kerancuan yang membuat ragu orang-orang yang berakal. Jikalau kamu melemparkan ilmu tanpa guru, maka kamu akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan pudar ilmu yang ada pada dirimu sampai kamu menjadi orang yang tersesat. Naam. Maka dari itu, menghadiri majelis ilmu dan membaca dengan masyayikh. Jadi cara menuntut ilmu zaman dahulu itu ada dua metode. Yang pertama adalah mendengarkan syekh berbicara, yang kedua adalah qiraatu ala syekh. Jadi qiraatu ala syekh adalah
Jadi murid membaca lalu dikoreksi. Yang pertama adalah yang aktif adalah guru, metode kedua adalah yang aktif adalah murid. Jadi murid yang baca, yang menerangkan yang membaca hadis lalu dibenarkan oleh guru ketika ada salah ya. Ketika ada salah. Fa iyyaka an tufarrit fiha, maka janganlah sekali-kali meremehkan yang namanya hadir di majelis ilmu. Atau tidak menghadiri majelis ilmu ya. Fakam minal muta'allimina 'adha asabi'an nadabi 'ala tatrifi fil qira'ati 'ala syuyukh. Sudah berapa banyak orang yang di mana mereka menggigit jari mereka karena menyesal karena umur mereka tidak diisi untuk menuntut ilmu. Sudah berapa banyak orang-orang yang sudah sampai di umur yang sudah tua menyesal karena tidak belajar dan menuntut ilmu. Wa kullama taqaddamat bit-talib as-sin 'arafa qimata hadhihi ad-durus. Semakin banyak umur yang terlampaui, maka akan semakin terasa penyesalan tersebut. Kenapa dari dulu saya enggak belajar? Kenapa dari dulu saya tidak mulai untuk belajar? Akan tetapi tidak ada kata terlambat ya. Bahkan Imam Malik diriwayatkan la yufawwitu liqa'a syuyukh hatta ba'da tasaddurihi. Imam Ahmad diriwayatkan dia sampai di umur tua masih menghadiri majelis ilmu walaupun dia tuh sudah memiliki banyak fatwa dan menciptakan banyak buku ya, termasuk buku yang diciptakan atau diterbitkan oleh Imam Ahmad adalah Musnadul Imam Ahmad yang sekitar 12 jilid atau 13 jilid, tebal sekali. Kalau kita masuk ke perpustakaan Saudi Arabia atau di Mesir atau di Maghrib itu 12 jilid mendominasi, udah gede sekali Musnadul Imam Ahmad. Karangan yang begitu besar, karangan yang begitu banyak tidak menyurutkan dia untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Sehingga seseorang melihat Imam Ahmad berjalan ingin menuju majelis ilmu, ditegurlah oleh seseorang, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, anta qad balaghta hadzal mablagh." Kamu ini sudah sampai titik ini loh. Kamu ini sudah jadi imam. Sudah menjadi imam muslimin, sudah memiliki banyak karya. Sudah didengar fatwamu, bahkan kamu jikalau mengatakan A, semua bilang A. Tapi kenapa masih mau hadir? Faqala, maka dia mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Dari timangan ibu sampai kuburan. Ana atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Saya akan menuntut ilmu sampai masuk ke dalam liang lahat. Dan ini adalah semangat mereka ya, dengan kondisi mereka yang sudah memiliki batasan luar biasa tapi tidak menyurutkan mereka untuk menuntut ilmu. Fa'an Wahb bin Jarir qala jalastu ila al-Hasan 7 sinin lam akhrum minha yawman wahidan. Wahb bin Jarir mengatakan, saya duduk bersama Hasan untuk belajar selama 7 tahun dan saya tidak pernah ghaib. 7 tahun belajar bersama Hasan dan tidak pernah ghaib. Wa qala Ibrahim al-Harbi. Ibrahim al-Harbi adalah seorang ulama lughah bahasa dari negara Arab Saudi, negara Arab sana, Jazirah Arab sana, meriwayatkan, ma faqadnahu fi darsin nahwin wala lughatin 40 sanah. Saya tidak pernah bolos dalam mempelajari ilmu nahwu dan sharaf selama 40 tahun. Luar biasa. 40 tahun ilmu kaidah bahasa Arab. Dia adalah orang Arab. Bayangkan kita saja belajar nahwu sharaf, kita bukan orang Arab. 2 tahunnya sudah bosan. Nah, itu lagi mubtada lagi, khobar lagi. 2 tahun bosan. Tapi dia selama 40 tahun masih tetap semangat dan tidak pernah ghaib. Wa qala Al-Hafidh bin Hatim. Datang sebuah riwayat dari Hafidh bin Hatim, seorang ahli hadis, muhaddis, yang dimana dia sahibul jarh wa ta'dil, yang dimana hadis yang kita ketahui sekarang, hadis sekarang alhamdulillah yang datang kepada kita sudah terkumpul rapi dengan sanad yang terpercaya. Dan
Sampai kepada kita bisa seperti itu karena memang mereka, karena juhud mereka, karena usaha mereka para terdahulu kita, yang dimana mereka itu bahkan memiliki yang namanya jarah wa ta'dil. Jadi dia ada security atau penjaga siapa-siapa saja yang memang boleh untuk meriwayatkan hadis. Jadi tidak sembarangan hadis itu berlalu lalang ya. Jadi nggak sembarangan ada orang datang bawa hadis ini saya dengar dari fulan, nggak. Dia runtut betul bagaimana hadis tersebut bisa marfu, bagaimana hadis tersebut bisa sampai kemana ini hadis, omongan ini benar-benar sampai Rasulullah atau tidak, diteliti betul. Seorang ulama namanya Hafidz bin Abi Hatim, tugas dia adalah al-jarh wa ta'dil, meneliti orang ini pantas nggak untuk bawa hadis, ada bohong nggak, dia bisa jaga nggak muruah dia, atau misalnya sholat dia terjaga dengan baik. Sedetail itu dia bisa menilai seseorang ya. Kunna bi Misrin sab'ata ashhur, kita pernah di Mesir selama 7 bulan untuk belajar. Lam na'kul fiha maraqatan, kita ini di Mesir selama 7 bulan ini enggak pernah makan yang namanya kuah-kuahan. Mungkin di masa ini makanan-makanan yang berkuah itu adalah makanan yang mewah, makanan yang wah. Memang di daerah Timur Tengah sana, orang-orang yang ekonominya agak kurang atau ke bawah, mereka suka tepung kanji atau tepung gandum itu dikasih air hangat lalu dimakan, jadi agak seret ya, ada kuahnya. Suka makan roti juga mereka, suka juga makan makanan roti ya. Dan gak pakai kuah. Memang waktu kita datang ke daerah Sudan, terutama waktu awal-awal datang, saya itu agak sedikit beradaptasi dengan makanan-makanan orang sana. Roti dengan yogurt dicocol gitu, 2 minggu gak makan gitu. Perut itu udah beda rasanya, roti dicocol sama yogurt. Akhirnya kita makan itu makanan bawa sisa-sisa bawaan dari Indonesia, kayak kentang Mustafa itu, terus ada bon cabe, ya itulah kita makan ya. Selama sebulan penuh itu kita makan itu. Seneng kita. Kalau udah habis bingung. nunggu orang datang ke Sudan bawa kita titip paket biasanya. Kita titip paket ya. Beliau ini tidak pernah makan makanan yang berkuah selama 7 bulan. Kullu naharuna muqsamun ala syuyukh. Siang kita itu sudah terbagi jadwalnya. Jadi habis subuh sampai jam 7 ketemu dengan syekh ini untuk belajar. Dari jam 8 sampai jam 10 ketemu dengan ini untuk belajar. Sudah dibagi waktunya. Sibuk sekali ya. Wa bil laili an-nasakh wal muqabalah, dan di malam hari kita ini mencatat, mereview kembali, murojaah kembali untuk bertemu dengan beberapa murid yang lain. Qala fa ataina yawman ana wa rafiqun li syaikhan faqalu huwa alilun fara'aina fi tariqina samaqatun a'jabatna. Hingga suatu hari kita lagi berjalan menuju rumah dan melihat ada ikan seger agak gede. Wah, kayaknya saya agak lemes, pengen makan namanya ikan ini. Akhirnya dia belilah ikan tersebut. Dibawalah ikan tersebut ke rumah. Tatkala ingin dimasak, datang teman. Datang guru dari ini, ayo kita ke masjid lagi untuk belajar. Ditinggallah ikan tersebut. Ya. Wa dhahabna lil bayt fa hadara waqtu darsin akhar falam yumakkinna islahu, dan kita tidak ada waktu untuk nyentuh ikan itu lagi. Sampai 3 hari. Fabaqaina 3 ayyam. Kita biarkan ikan itu 3 hari. Bayangkan ikan enggak di kulkas, enggak ada es batu. Ya, bagaimana bentuknya itu ikan? Sudah berubah warnanya dan rasanya sudah agak sedikit kecut biasanya gitu ya. Lam najid waqtan faragan natbakh. Kita benar-benar enggak ada waktu untuk bisa masak ini ikan. Min zakhmatin lidurus, saking sibuknya. Hatta kadat an tataghayyar fa akalnaha nai'atan lam yakun faragan aw an nu'tiha min yashwiha. Sampai kita panaskan sedikit baru kita makan, agak sedikit basi, nai'atan, agak sedikit rusak, tapi tetap dia makan ya. Karena betul-betul tidak ada waktu untuk memanggang atau memasak dengan bentuk yang lain.
sampai dia membuat sebuah quotes ya, atau sebuah sampai ini pepatah atau quotes ini biasanya udah sampai menyebar di pondok-pondok ya, di pondok itu udah sampai menjadi dengar di mana-mana. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak akan seseorang mendapatkan ilmu dengan beristirahat. Ilmu itu harus didapatkan dengan capek. Ilmu harus didapatkan dengan pengorbanan ya. Maka subhanallah memang ya, selalu dari kalimat yang indah ada cerita di balik itu ya. Ada cerita di balik itu. Naam. Maka dari itu ya. Naam. Lalu Asy-Sya'bi ya, rahimahullahu taala, orang ulama besar juga. Dia ini seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Sehingga membuat orang-orang terheran-heran dengan keilmuan dia. Dan bertanya, min aina laka kullu hadzal ilm? Dari mana kamu bisa mendapatkan ilmu ini wahai Imam Sya'bi? Maka Imam Sya'bi mengatakan binafil i'timad, dengan tidak pernah aku bersandar dengan orang lain. Jadi dia fokus dengan dirinya sendiri. Wassairu fil bilad, dan saya rela untuk safar kemanapun. Wassabrin kasabril himar, dan sabarku seperti sabarnya seekor keledai. Mungkin bagi kita suatu hal yang biasa keledai, karena kita nggak tahu keledai itu seperti apa di sana. Keledai itu duduk dipecut, berdiri dipecut, lari dipecut, ya, segara dipecut ya. Serba salah dia. Jadi dia sabarnya seperti sabarnya seekor keledai. Jadi saking kebal banting ya. Sehingga dia mendapatkan ilmu yang begitu luas ya. Ilmu yang begitu luas. Nah. Tayyib. Dan wasiat yang selanjutnya yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Saq'ub adalah alaika bil iktisab min adab Syekh waj'al halaqat al-ilmi madrasatan taktasabu fiha min ilmi Syekh wa simatuhu wa ibadatuhu wa adabuhu wa tariqatu syarhihi. Kamu itu tatkala menghadiri sebuah majelis ilmu, sehendaknya kamu juga bisa mengambil adab. Bisa mengambil halaqah tersebut, dari halaqah tersebut sebuah adab dan karakter. Wala taj'alal him maqsuran 'ala al-fa'idatul ilmiyah faqat, karena faidah itu tidak hanya sebatas ilmu yang dibaca atau hadis yang didengar, akan tetapi adab atau praktek sesungguhnya daripada syekh ya. Kita juga bisa belajar hal tersebut daripada guru. Naam. Qala al-Imam Malik. Al-Imam Malik berkata, "Kanat ummi tu'ammimni." Suatu hari ibuku sedang memakaikan imamah. Apa imamah kalau di sini sorban. Jadi Imam Malik dipakaikan sorban oleh ibunya sambil berwasiat, wa taqul idhhab ila Rabi'ah wastafid min simatihi wa adabihi qabla ilmihi. Pergilah kepada Rabi'ah, belajarlah dari karakternya dan adab dia sebelum kamu mendapatkan ilmu daripada dia. Qala Ahmad bin Zuhair. Al-Imam Ahmad bin Zuhair mengatakan, kana yahduru halaqat al-Imam Ahmad zuha'a 5,000. Sesungguhnya yang hadir di halaqah majelis ilmunya Imam Ahmad itu sekitar 5.000 orang. Rame. 500 yaktubun al-hadith. 500 dari mereka dari 5.000 menulis, mencatat. Wal baqiyah yata'allamuna as-samati wal adab. Dan sisanya berapa? Dari 5.000 kurang 500 berarti 4.500 hanya belajar adab dan karakter. Jadi kalau kita ingin belajar ilmu, emang otak kita udah nggak bisa diisi, ini udah kebanyakan masalah hari ini, nggak mungkin bisa masuk ke sini. Nggak apa-apa, hadir saja. Tazkiyatun nafs. Nggak perlu kita mendapatkan ilmu, misalnya sebatas dapat diri tenang, sebatas mendapatkan motivasi, sebatas mendapatkan adab dan akhlak, itu sudah hal yang lebih dari cukup. Ya. Karena 4.500 ini hanya belajar adab dan karakter. Ya. Adab dan karakter. Naam. Wa qad kana li talabil ilmi jaladun fi qira'atil mutawwalat. Dan selanjutnya dalam menghadiri majelis ilmu
sebenarnya itu adalah sebuah pecutan dan motivasi atau booster yang sangat luar biasa. Terutama tatkala kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar dan membaca. Karena apa? Kalau kita belajar sama-sama itu bisa maksimal dan mendapatkan waktu yang lebih optimal. Bayangkan kalau kita belajar sendiri, bisa kadang-kadang 15 menit kita baca atau dengarkan guru itu 10 menit dah itu obat tidur ya. Merem enak. 5 menit, 10 menit baca buku, 20 menit udah ngantuk. Hal yang biasa, manusiawi. Akan tetapi ya bersama guru kita bisa 7 jam, 8 jam sehari belajar. Ini sebuah hal yang tabii di sekolah-sekolah dan dimanapun ya. Memang menghadiri majelis ilmu itu adalah booster atau mengoptimalkan waktu. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan bahwa qara'a Sahih Al-Bukhari ala Syekh Ismail Al-Hiri fi 3 majalis. Al-Khatib Al-Baghdadi dia ini membaca Sahih Bukhari. Mungkin ada yang tahu Sahih Bukhari yang sekitar 2 jilid, 3 jilid, ribuan hadis, di atas 4.000 hadis. Tebal segini. Dia baca dalam 3 kali majelis. Kalau sendiri nggak mungkin itu 3 kali majelis. 3 kali duduk nggak mungkin. Perlu bertahun-tahun dia baca. Perlu buka kamus, buka ini. Lama. Kan tapi dengan guru dia bisa menghabiskan buku Sahihul Bukhari dalam 3 kali duduk saja. Wa qara'a Adz-Dzahabi sirata Ibn Hisham ala Syekh Abil Ma'ali Al-Abarkuhi fi 6 ayamin faqat. Dan Ibn Hisham membaca buku sirah dan Az-Zahabi membaca buku sirah Ibn Hisham, tebal juga, sekitar 4 atau 5 jilid, sirah Nabi dari A sampai Z ya. Dari riwayatnya dan lain sebagainya itu tebal sekali. Dia menyelesaikan dalam waktu 6 hari saja, yang dimana jikalau dia baca sendiri belum tentu bisa menghabiskan tersebut. Nah, ini memang ajaib, keajaiban barokah tatkala kita bisa menghadiri majelis ilmu. Wa qara'a al-Iraqi Musnadul Imam Ahmad, yang kita sebutkan di awal. Musnadul Imam Ahmad adalah buku yang paling tebal, 15 atau 14 jilid ya. Dia membaca buku tersebut hanya dalam 30 kali duduk saja. 30 kali duduk, yang dimana kita seolah-olah mustahil untuk menghabiskan buku tersebut. Ini mustahil kita baca ini, mustahil kita akan bisa selesaikan ini. Tapi dengan guru ya, dia bisa menyelesaikan buku tersebut. Dia bisa menyelesaikan buku tersebut dalam waktu 30 kali pertemuan. Wa fi zamanina, dan Syekh bercerita tentang pada zaman dia waktu itu ya. Quri'a Musnad al-Imam Ahmad fi ba'd syuyukhina fi 15 yawman. Kita membaca bersama Syekh kita dan guru kita Musnad Imam Ahmad selama 15 hari ya. Was Sunanul Kubra lil Baihaqi fi 11 yauman, dan Sunan Al-Kubra lil Baihaqi dia bisa baca selama 11 hari ya. Dan ini adalah sebuah keajaiban yang tidak mungkin didapatkan tatkala kita belajar atau baca sendiri ya. Tentu saja ini adalah manfaat ilmu yang sangat luar biasa. Kita bisa jadi setengah jam itu seolah-olah kita belajar seminggu atau 3 hari atau lebih dari itu. Kita bisa jadi itu betul-betul sangat menghemat waktu dan mengoptimalkan waktu. Bisa jadi pertemuan dalam waktu 2 jam bersama guru itu seolah-olah dalam waktu 1 bulan atau bisa lebih seperti itu. Dan itu memang hal yang terjadi pada sesuai dengan cita-cita para ulama terdahulu. Naam. وقد انحصرت هذه الطريقة في وقتنا لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالشيوخ ومنها ما يتعلق بالطلبة ولك أن تراجع كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم لترى العجائب من أحوال طلبة العلم في ذلك. Dan kenapa majelis-majelis ilmu sekarang semakin menipis dan semakin berkurang? Tentu saja faktor tersebut tidak lepas dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor guru dan faktor murid. Mungkin karena gurunya juga memiliki waktu yang terbatas, atau muridnya juga yang memang tersibukkan dengan kesibukan yang lainnya. Dan ada buku yang memang bagus ya, tapi bukunya bahasa Arab nih. Bukunya bahasa Arab, judulnya adalah Al-Musyawwaq lil Qiraa'ah wa Talabil Ilmi. Untuk kita membaca, untuk kita bisa melihat cerita-cerita tentang bagaimana keajaiban-keajaiban
seorang penuntut ilmu tatkala dia bisa bersama dengan gurunya, ya, ketika bersama dengan gurunya. Naam. Tayyib. Tayyib. Adapun memang misalnya kita memang harus tempat di daerah kita, tempat membaca, bertemu dengan majelis ilmu sangatlah minim, guru juga tidak begitu banyak, majelis juga memang waktu-waktu tertentu saja, memang jalan lain adalah membaca buku. Dan ini sangat penting juga, ya. Sangatlah penting juga untuk meningkatkan kadar ilmiah kita, ya. Sebagaimana dikatakan dalam buku ini, al-qira'atu fil kutub, membaca buku, membaca referensi. Wa hadhihi wasilatun 'azimah li tahsilil ilmi, ini tentu juga menjadi sebuah perantara seseorang untuk mendapatkan ilmu. Fal kitabu ni'mar rafiq, sesungguhnya buku ini, ya, adalah sebaik-baik teman. Wal qira'atu wal kutubi radatul uqala, sesungguhnya buku ini adalah sebuah taman-taman bagi orang-orang yang berakal, ya. Naam. Sebagaimana dikatakan bahwa qala Abu Hasan Al-Lu'lu'i, Abu Hasan Al-Lu'lu'i mengatakan, "Mundu 40 sanah, semenjak 40 tahun, ma qiltu wala bittu illa wal kitabi mawdu'un ala sadri." Aku tidak pernah tidur dan tidak pernah menginap tidur, ya, kecuali buku terletak pada dadaku. Saking dia ini suka membaca, 40 tahun membaca. 40 tahun membaca, ya. فهذا شيخ الإسلام ما كان يمل من القراءة حتى حال مرضه كان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه. Syekhul Islam tidak pernah bosan kalau membaca buku, ya. Sampai ketika waktu sakitnya dia pun, ya, dia taruh buku tersebut di kepalanya. Ketika sakit kepala, mumet atau pusing, dia taruh buku tersebut di kepalanya. Ketika tersadar sedikit, dia baca buku tersebut, ya. Saking semangatnya membaca buku. Naam. Wa Abul Barakat jaddu Syekhul Islam kana min wal'ihi bil kutubi idza dakhala al khala yaqulu li waladihi Abdul Halim iqra fi hadzal kitab warfa' sautaka hatta asma'. Ini tentu saja bukan termasuk hal yang dicontohkan, ya. Kakek daripada Syekhul Islam ini saking dia cinta dengan buku dan tidak mau waktunya terbuang-buang, sampai dia ketika masuk kamar mandi dia minta cucunya untuk baca buku suara kenceng. Baca buku ini suara kenceng, ya, saking dia nggak mau ini kalau saking cintanya dengan buku. Dan tentu saja membaca buku saat ini dengan zaman modern ini tidak harus membaca buku kertas, ya. Kita memiliki masing-masing, insya Allah memiliki handphone, ya, kita download buku. Kita sekarang ada aplikasi untuk bisa membaca buku, bisa beli buku di sana, ya. Daripada kita membaca kabar-kabar yang belum tentu benar adanya, ya, membuang-buang waktu saja, ya, kita download buku-buku yang memang bermanfaat dan kita baca. Naam. Buku-buku yang kita baca. Naam. Salah satu di antara yang memang tips kita ketika memang mau membaca buku, lalu buku tersebut bisa agak menempel, kadang-kadang kan kalau kita baca buku sendiri itu lupa, ya, adalah kita menyesuaikan momentum, ya. Tatkala momentum yang ada misalnya bulan puasa, kita baca buku hukum-hukum berpuasa. Ketika musim haji, kita baca buku-buku hukum-hukum musim haji, ya. Tatkala momentum sekarang lagi puasa gerhana, kita baca buku tentang gerhana, karena hal tersebut lebih mengikat bagi seseorang. Naam. Tayyib. Mungkin sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan istiqamah dalam menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.